Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sparta dan teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai pengaturan lembaga pembiayaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofi Nur Aziza dengan NIM 202011111039. Saya Florence Hermeli Sapatokude dengan NIM 202011111021. Lembaga pembiayaan, perizinan usaha dan kelembagaan, pemberian izin usaha dan pengelolaan kelembagaan perusahaan pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan industri pembiayaan yang tangguh, kontributif, dan inklusif, dan juga dapat berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan guna membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap goncangan keuangan yang mungkin terjadi di masa yang mendatang. Bentuk badan hukum, izin usaha, dan permodalan. Setiap pihak yang akan mendirikan perusahaan pembiayaan harus mendirikan perusahaan pembiayaan dalam bentuk badan hukum perseroan atau koperasi. Yang pertama, perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, kami dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI, badan usaha Indonesia, badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing, negara Republik Indonesia, dan atau pemerintah daerah. Untuk memperoleh izin usaha, direksi perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Wajib menyampaikan laporan 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Perusahaan juga harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian paling sedikit 100 miliar rupiah. Yang kedua ada perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi. Ketentuan kepemilikan modal perusahaan pembiayaan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Untuk memperoleh izin usaha, pengurus perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian paling sedikit 50 miliar rupiah. Struktur organisasi. Perusahaan pembiayaan juga wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi. Yang pertama ada administrasi dan pembukuan. Yang kedua pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan. Yang ketiga manajemen risiko, termasuk pengendalian internal. Dan yang terakhir penerapan prinsip mengenal nasabah. Yang wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis. Sumber daya manusia. Perusahaan pembiayaan dapat menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi, penasehat, atau konsultan yang wajib memenuhi persyaratan. 1. Memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya. Dan yang kedua, memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 hari kalender sebelum tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 28 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja serta wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 bulan setelah tahun berakhir untuk setiap tahunnya. Laporan perusahaan pembiayaan harus menyampaikan laporan atas perubahan-perubahan anggaran dasar, anggaran direksi atau komisaris atau susunan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan perubahan alamat kantor. Ketentuan pelaporan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang. Yang kedua, perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui rapat anggota. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan yang melakukan perubahan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan atau pemegang saham wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang. Yang keempat, perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah atau UUS wajib melaporkan perubahan susunan dan kedudukan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 hari kalender sejak pengangkatan. Yang kelima, perusahaan pembiayaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, atau kantor selain kantor cabang secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Perusahaan pembiayaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pengambil alihan wajib memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan saham, batas maksimal total kepemilikan asing, dan batas maksimal jumlah penyertaan langsung. Perusahaan pembiayaan yang menerima penggabungan wajib melaporkan penggabungan atau perusahaan hasil peleburan wajib melaporkan peleburan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Perusahaan pembiayaan yang diambil alih wajib melaporkan pengambil alihan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal akta pengambil alihan yang dibuat di hadapan notaris. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan pemisahan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Perusahaan pemisahan murni harus mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada dua perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan. Dan perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni harus mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan. Dan perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Perusahaan dapat melakukan pemisahan murni dengan cara mendirikan perusahaan baru. Perusahaan juga dapat melakukan pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan perusahaan baru atau mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal perusahaan pembiayaan.
Yang pertama bubar, yang kedua dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 POJK 05 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, melakukan perubahan kegiatan usaha, atau yang keempat, melakukan penggabungan atau peleburan. Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan pembiayaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada debitur. Dalam hal perusahaan pembiayaan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau karena sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Likuidator atau penyelesai harus melaporkan pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran. Perusahaan pembiayaan wajib melaporkan perubahan kegiatan usaha paling lama 15 hari kalender sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang. Perubahan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang menggunakan kata finance, pembiayaan, kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau pembiayaan syariah dalam nama perusahaan. Penyelenggaraan usaha. Ada perjanjian pembiayaan. Seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis. Yang paling sedikit memuat 1. Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan. 2. Nomor dan tanggal perjanjian. 3. Identitas para pihak. 4. Barang atau jasa pembiayaan. 5. Nilai barang atau jasa pembiayaan. 6. Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan. 7. Jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan. 8. Objek agunan jika ada. 9. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat. 10. Ada biaya survei. 11. Ada biaya asuransi atau penjaminan atau fidusia. 12. Ada biaya provisi dan 13. Biaya notaris. 14. Klausul pembebanan fidusia secara jelas apabila ada. 15. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan. 16. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dan 17. Ketentuan mengenai denda. Mitigasi risiko pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjamin kredit. Yang kedua, mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi. Dan atau yang ketiga, melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pengalihan risiko wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Penyertaan bagi perusahaan pembiayaan. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, penyertaan modal oleh perusahaan pembiayaan maksimum ditetapkan sebesar 25% dari modal sendiri perusahaan yang menerima penyertaan serta sebesar 40% dari modal sendiri perusahaan pembiayaan. Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset. Perusahaan pembiayaan wajib memiliki rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset atau financing to asset rasio paling rendah 40%. Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak memperoleh izin usaha. Gearing ratio. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan pembiayaan adalah pinjaman dari bank atau badan usaha lainnya, di mana pinjaman dari badan usaha lainnya terbatas sebesar 1 miliar rupiah untuk satu investor dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Selain itu, jumlah total pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan
Dengan ketentuan besarnya pinjaman subordinasi tidak boleh melebihi 50% dari modal beserta perusahaan. Ekuitas, perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit 100 miliar rupiah atau koperasi wajib memiliki ekuitas paling sedikit 50 miliar rupiah. Perusahaan pembiayaan berbadan hukum, perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 garis miring POJK 05 garis miring 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan ditetapkan dan memiliki ekuitas kurang dari 100 miliar rupiah, wajib memiliki ekuitas dengan tahapan paling sedikit sebesar 40 miliar rupiah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016 dan paling sedikit sebesar 100 miliar rupiah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019. Perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum POJK nomor 29 garis miring POJK 05 garis miring 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan ditetapkan dan memiliki ekuitas kurang dari 50 miliar rupiah. Wajib memiliki ekuitas dengan tahapan paling sedikit sebesar 30 miliar rupiah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016 dan paling sedikit sebesar 50 miliar rupiah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019. Batas maksimum pemberian pembiayaan atau BMPP. Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% dari ekuitas perusahaan pembiayaan. Uang muka pembiayaan konsumen. Peraturan mengenai uang muka pembiayaan konsumen dibuat dalam rangka mengurangi risiko pembiayaan serta meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumen dikarenakan semakin tingginya permintaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menetapkan ketentuan uang muka kepada konsumen dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Kedua, bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi atau tujuan produktif, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, ada bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi atau tujuan non-produktif, paling rendah 25% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Uang muka yaitu sejumlah uang tunai yang dibayarkan untuk pertama kali oleh debitur atau konsumen atau selain pembayaran angsuran pertama. Selanjutnya, untuk menyeragamkan perhitungan pokok yang menjadi dasar pengenaan uang muka, di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diatur amanat pengaturan tentang pengaturan tata cara perhitungan pokok dan uang muka di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK yang antara lain mengatur mengenai komponen-komponen yang dapat dikapitalisasi sebagai pokok pembiayaan dan komponen-komponen yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai pokok pembiayaan. Adapun jenis-jenis komponen yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya angsuran, biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya provisi. Sedangkan jenis-jenis komponen yang tidak dapat dikapitalisasi meliputi cashback, pemberian diskon, dan pemberian angsuran pertama. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/SP-OJK.05/2015 tentang besaran uang muka atau down payment pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan tanggal 30 Juni 2015. Besaran uang muka untuk kendaraan bermotor diatur menjadi A. Perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai rasio NPF lebih rendah, uang muka sebagai berikut. 1. Bagi kendaraan bermotor, roda 2 atau 3, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Yang kedua, bagi kendaraan bermotor
roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi atau tujuan produktif paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, bagi investasi atau tujuan non produktif paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Oke, perusahaan pembiayaan yang punya nilai rasio NPF lebih tinggi dari 5% wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagai berikut. Yang pertama, bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Yang kedua, bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang akan digunakan untuk pembiayaan investasi atau tujuan produktif, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Yang ketiga, bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi atau tujuan non-produktif, paling rendah 25% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Kewajiban pendaftaran fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah jelas memberikan pengaturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Salah satu poin penting pada undang-undang tersebut adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia atas suatu benda atau objek yang dibebani dengan jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, termasuk juga pembiayaan yang dilakukan dengan channeling dan joint financing. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Larangan. Perusahaan pembiayaan dilarang satu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbentuk giro, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Yang ketiga, menerbitkan surat sanggup bayar atau promissory note kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya. Yang keempat, melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan atau yang kelima, melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi yang pertama, keterbukaan atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Yang keempat, kemandirian atau independensi, yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional, serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh
atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Dan yang kelima, kesetaraan dan kewajaran atau fairness, yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika, serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham. Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Pemegang saham perusahaan pembiayaan dilarang mencampuri kegiatan operasional perusahaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS. Direksi, perusahaan pembiayaan wajib memiliki anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan serta satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Perusahaan pembiayaan yang memiliki aset lebih dari 200 miliar rupiah wajib memiliki paling sedikit 3 orang anggota direksi. Untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki aset sampai dengan 200 miliar rupiah, wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota direksi. Perusahaan pembiayaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib memiliki anggota paling sedikit 50% anggota direksi yang merupakan warga negara Indonesia. Bagi anggota direksi berkewarganegaraan asing, wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang. Direksi perusahaan pembiayaan wajib menyelenggarakan rapat direksi secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Direksi perusahaan pembiayaan wajib menghadiri rapat direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat direksi dalam periode 1 tahun. Dewan Komisaris. Perusahaan yang memiliki aset lebih dari 200 miliar rupiah wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris. Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 perusahaan lain. Perusahaan pembiayaan yang memiliki aset lebih dari 200 miliar rupiah wajib memiliki paling sedikit 1 orang komisaris independen. Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari 200 miliar rupiah wajib memiliki komite audit. Perusahaan pembiayaan yang memiliki total aset sampai dengan 200 miliar rupiah wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 tahun. Etika bisnis. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ perusahaan dan seluruh karyawan perusahaan. Pelaporan. Perusahaan pembiayaan wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala. Perusahaan juga wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun. Perusahaan modal Ventura. Paket Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Modal Ventura atau PMV terdiri dari empat peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34 /POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal Ventura. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 36/POJK.05/2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal Ventura. Yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.05/2015 tentang pemeriksaan langsung perusahaan modal Ventura. Paket POJK mengenai perusahaan modal Ventura ini ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015. Perusahaan modal Ventura dapat didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, koperasi, atau perseroan komanditer. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal Ventura, beberapa definisi yang terkait dengan perusahaan modal Ventura adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PMV, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal Ventura. Pengelolaan dana Ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, usaha modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Yang ketiga, pasangan usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS. Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV. Kegiatan usaha PMV. PMV dapat melakukan 4 kegiatan usaha, yaitu yang pertama, penyertaan saham atau equity participation, yaitu penyertaan modal secara langsung kepada pasangan usaha yang berbentuk badan hukum PT atau perseroan terbatas untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Yang kedua, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation, yaitu dilakukan dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau obligasi konversi syariah yang diterbitkan oleh pasangan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha
pada tahap perintisan awal atau startup dan atau pengembangan usaha. Yang keempat, pembiayaan usaha produktif, yaitu penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi debitur. Permodalan perusahaan modal ventura. Ketentuan permodalan perusahaan modal ventura baru adalah sebagai berikut. Untuk koperasi, perusahaan modal ventura baru dengan modal sebesar 50 miliar rupiah. Untuk perseroan terbatas sebesar 25 miliar rupiah dan perseroan komanditer sebesar 25 miliar rupiah. Ketentuan permodalan perusahaan modal ventura yang sudah memiliki izin usaha sebelum peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perusahaan modal ventura diundangkan adalah sebagai berikut. Perusahaan swasta nasional dengan PMV existing sebesar 20 miliar rupiah, batas waktu adalah 31 Desember 2020. Sedangkan untuk PMV existing sebesar 50 miliar rupiah, batas waktu adalah 31 Desember 2025. Perusahaan patungan, PMV existing adalah sebesar 50 miliar rupiah dengan batas waktu 31 Desember 2020. Untuk operasi, perusahaan modal ventura existing sebesar 10 miliar rupiah dengan batas waktu 31 Desember 2020 dan 25 miliar rupiah dengan batas waktu 31 Desember 2025. Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan modal ventura wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Dan paling sedikit harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan. Yang kedua, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan. Yang ketiga, salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang perusahaan modal ventura atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling singkat 2 tahun. Dan yang keempat, tidak pernah dinyatakan pilot atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pilot. Laporan. Perusahaan modal ventura harus menyampaikan laporan yang terdiri dari 1. Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.05/2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank. Laporan bulanan terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi komprehensif, 3. Laporan perhitungan hasil usaha, 4. Laporan arus kas, 5. Laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan yang keenam, laporan lain sesuai karakteristik masing-masing lembaga jasa keuangan non-bank. Tata cara pelaporan bulanan perusahaan modal ventura diatur dalam SEOJK nomor 8 SEOJK.05/2013 tentang laporan bulanan perusahaan modal ventura. Yang kedua ada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik disampaikan paling lama 4 bulan setelah tahun berakhir. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur, diatur segala hal mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur, mulai dari pendirian, izin usaha, kegiatan yang dilakukan, dan laporan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur atau PPI adalah badan usaha yang didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Sementara infrastruktur itu sendiri menurut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah 1. Pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Dan atau yang ketiga, pemberian pinjaman subordinasi atau subordinated loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan 1. Pemberian dukungan kredit atau credit enhancement, termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Pemberian jasa konsultasi atau advisory service. Yang ketiga, penyertaan modal atau equity investment. Yang keempat, upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Dan atau yang kelima, kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri. Namun, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur juga harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Infrastruktur yang dapat menjadi objek pembiayaan infrastruktur meliputi 1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api. Yang kedua, infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol. Yang ketiga, infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku. Yang keempat, infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum. Yang kelima, infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan. Yang keenam, infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi. Yang ketujuh, infrastruktur ketenaga listrikan, meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik. Yang kedelapan, infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi. Dan atau yang kesembilan, infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam infrastruktur di atas yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permodalan PPI, modal di sektor dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar 100 miliar rupiah. Perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal di sektor menjadi paling sedikit 2 triliun rupiah dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha kepengurusan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pemegang saham, direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan. Yang kedua, paling sedikit 1 orang anggota direksi harus berpengalaman di bidang jasa keuangan paling kurang 2 tahun. Dan yang ketiga, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, tetap direksi atau pengurus perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai direksi atau pengurus pada perusahaan pembiayaan infrastruktur lain. Direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas perusahaan pembiayaan infrastruktur hanya dapat melakukan perangkapan jabatan sebagai komisaris atau pengawas pada satu perusahaan pembiayaan infrastruktur lain atau perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur. Pelaporan.
Bentuk pelaporan yang disampaikan perusahaan pembiayaan infrastruktur kepada otoritas jasa keuangan adalah satu, laporan bulanan. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 3 garis miring POJK titik 05 garis miring 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank, laporan bulanan paling lambat disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan bulanan terdiri atas satu, laporan posisi keuangan, kedua, laporan laba rugi komprehensif, ketiga, laporan perhitungan hasil usaha, yang keempat, laporan arus kas, yang kelima, laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan yang keenam, laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LGKNB. Tata cara pelaporan bulanan PPI diatur dalam SE OJK nomor 7 garis miring SE OJK titik 05 garis miring 2013 tentang laporan bulanan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, laporan keuangan triwulan untuk periode yang berakhir 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Yang ketiga ada laporan kegiatan usaha semesteran untuk periode yang akan berakhir 30 Juni dan 31 Desember. Dan yang keempat adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oleh-oleh sama Rita. Terima kasih Rita. Oke. Coba lihat ya guys, apa aja sih kira-kira oleh-oleh dari